Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan Swapen Perkebunan. Sabtu 30 Mei 2026, oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali saya mengajak, mari kita datang mencari wajah Tuhan sebelum kita beraktivitas. Bila kita mengutamakan Dia lebih dari segala sesuatu yang kita lakukan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur pasal 100 ayat 3. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, di pagi hari ini kembali kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 9, ayat 23 sampai dengan 25. Injil Lukas pasal 9, ayat 23 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Lukas pasal 9 ayat 23 sampai dengan 25. Menyangkal diri, memikul salib. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Hidup sebagai pengikut Kristus adalah hidup dengan berkata tidak kepada kehendak diri sendiri dan berkata ya kepada kehendak Tuhan. Sebab sebelum seorang menjadi pengikut Kristus, ia hidup dengan mengikuti keinginannya sendiri dan mengabaikan kehendak Tuhan. Sedangkan keinginannya tersebut acap kali bertentangan dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itu, tanpa berkata tidak kepada kehendak diri sendiri dan berkata ya kepada kehendak Tuhan, tidaklah mungkin yang bersangkutan dapat mengikut Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua kekasih-kekasih Kristus, syarat untuk menjadi pengikut Kristus ini diutarakan Yesus sendiri sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Injil Lukas pasal 9. Di situ ditulis bahwa ia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yang dimaksud dengan menyangkal diri adalah berkata tidak kepada kehendak diri sendiri. Untuk itu yang bersangkutan harus memikul salibnya. Artinya, ia harus meninggalkan keinginan dirinya yang berlawanan dengan kehendak Tuhan dan
dengan cara berkata ya kepada kehendak Tuhan. Dengan langkah-langkah seperti itulah baru ia dapat mengikut Kristus Yesus. Biarlah Bapak Ibu, sudahkah hidup Anda menyangkal diri dan sungguh-sungguh mengikuti kehendak Kristus dalam kehidupanmu? Mari kekasih Kristus, waktunya harusnya kita lebih sungguh-sungguh dalam mengikut Kristus. Dan caranya ya memikul salib. Tidak ada yang lain. Kita harus melakukan dengan segenap hati. Kita tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Baru kita bisa melihat bagaimana kuasa mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, waktu kita sangat singkat. Sebab itu pergunakanlah waktu ini untuk sungguh-sungguh melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki, bukan kehendak kita. Pikul salib, mengikut Kristus, lakukan dengan segenap hati. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa masih banyak keinginan di dalam hati kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, tolonglah diri kami agar mampu berkata tidak kepada keinginan-keinginan di dalam diri kami yang bertentangan dengan keinginan-Mu. Di saat yang sama, mampukan diri kami untuk berkata ya kepada kehendak-Mu. Sebab di dalam penyangkalan diri seperti itulah baru kami dapat hidup menyenangkan hati-Mu. Kami sadar bahwasannya kami memerlukan pertolongan Roh-Mu untuk sanggup melakukan semuanya itu. Pagi ini kami datang kepada Engkau mengucap syukur dan terima kasih. Kebaikan-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami sepanjang malam hingga kami ada di hari yang baru di tanggal 30 Mei 2026. Hanya anugerah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu karena di dalam anugerah-Mu yang besar, Engkau telah menebus diri kami dari dosa dan hukuman dosa. Hidup kami ini adalah milik-Mu dan kami mempersembahkan bagi kemuliaan-Mu. Oleh sebab itu, pakailah diri kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Supaya dengan demikian mereka akan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan waktu yang akan kami lalui di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan sertailah hidup kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Semua pemberontakan kami mohon ampun Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh kembali melakukan bagian kami dengan segenap hati. Kami menyangkal diri, memikul salib kami, dan melakukan kehendak-Mu. Biar Tuhan dipermuliakan dari hidup kami bermakna. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa memberkati semua saudara-saudara kami yang ada di Gang Kemundan, Sopan Perkebunan, dan sekitarnya. Biar Tuhan menolong setiap pribadi, lepas pribadi untuk hidup takut akan Tuhan, hidup sungguh-sungguh menghormati anugerah-Mu. Tuhan menolong mereka dalam tugas pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan mereka hari ini, sepanjang hari ini dalam keberhasilan. Tuhan Yesus, sembuhkan juga mereka yang sakit oleh kuasa darah-Mu dan kuasa bilur-Mu. Kesembuhan terjadi bagi saudara-saudara yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu kepada semua saudara-saudara yang sedang mengalami sakit disembuhkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, Tuhan juga memberkati semua saudara-saudara, anak cucu kami yang sedang menghadapi ulangan ujian akhir. Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka mampu mengikuti setiap ujian-ujian dan mereka boleh berhasil mencapai nilai-nilai yang terbaik. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Spesial kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online
di pagi hari ini. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susi berkelimpahan. Berikan damai, sejahtera, sukacita. Berikan kasih kuasa hikmat-Mu menyertai Ibu Susi pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Urapan baru turun atas Ibu Susi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima urapan baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melindungi, memelihara Ibu Susi, dan pakai dia bagi kemuliaan-Mu. Berkati keluarganya, rumah tangganya. Memberkati suaminya, Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak-anak dan cucunya dalam semua tugas pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan mereka. Memberkati Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Demikian hamba juga berdoa memberkati Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Bapak hamba minta urapan baru juga turun bagi Ibu Yuli pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih kuasa hikmat dan kesehatan Tuhan melimpah atas hidup Ibu Yuli. Tuhan berkati, lindungi, pelihara Ibu Yuli, jauhkan dia dari semua pekerjaan sejahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jauhkan dia dari semua sakit penyakit yang mengganggu tubuh jasmaninya, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih memberkati seluruh kehidupan orang-orang yang ia kasih, ia layani, dan khusus kepada kehidupan anak cucunya dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus turut campur tangan dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kriston Kapisa dalam nama Tuhan Yesus Kristus selaku Gembala GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari Papua Barat. Tuhan menolong hamba-Mu Bapak Pendeta Kriston Kapisa hari ini dan sepanjang hari ini. Biarlah dalam segala persiapan untuk ibadah raya pada hari esok, Tuhan turut campur tangan. Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi Bapak Pendeta Kriston Kapisa. Berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga dia tetap berdiri dalam kebenaran, mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Terima kasih Bapak, berkati hidup rumah tangganya bagi istri kekasih Ibu Yulin Hai dan anak-anak cucu diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan para jemaat, biar mereka mempersiapkan diri juga untuk melangkah ke rumah Tuhan, bersekutu bersama-sama, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, buat kasih-Mu kepada Bapak Pendeta Kriston Kapisa, dan Tuhan memberkati selaku Gembala GPHI Jemaat Victory Remi. Tuhan memberkati, Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa baru terus bertambah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Bapak terima kasih kemurahan-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu kepada Bapak Pendeta Tom Pandaras pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Kekuatan kasih Kristus memberkati Bapak Pendeta Tom Pandaras. Biar urapan baru mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Pendeta Tom Pandaras dengan kesehatan yang terbaik. Hikmat-Mu menyertai ia, sehingga segala sesuatu yang ia putuskan, Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati yang terbaik atas dirinya. Terima kasih Bapak. Pakai hidupnya bagi kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Dedi Selong yang berada di Pegap, Manokwari Selatan. Tuhan memberkati. Biarlah kasih Kristus terus melimpah dalam kehidupan Bapak Dedi Selong. Bapak Dedi Selong boleh berdiri di atas kedua mata kakinya dalam pertolongan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, dan campur tangan dalam kehidupan rumah tangga Ibu Ayu Lestari dan kedua anak kekasih Meris dan Anggi. Diberkati mereka semuanya dalam tugas-tugas pendidikan usaha mereka dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi, pelihara,
Jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan memberkati hidup rumah tangga daripada Bapak Dedi Selong. Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Kasih Tuhan yang tidak terbatas turun atas setiap pribadi. Dan bila setiap pribadi dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan segenap hati, Tuhan dipermuliakan. Berkati semua gereja-gereja Tuhan dalam persiapan ibadah raya, pagi, sore, ataupun pada malam hari. Bila semuanya boleh melaksanakan tugas fungsi mereka dengan benar, Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Bapa, terima kasih sebab Engkau mengasihi kami, Engkau sudah mengantar kami sampai di ujung bulan Mei ini. Tuhan, terima kasih. Semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa untuk pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Mari kekasih Kristus, kita menyangkal diri, memikul salib, melakukan bagian kita dengan segenap hati, sebab Tuhan mengasihi kita semuanya. Shalom, salam MDC.